Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
Ya Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online pada hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan urapi Tuhan ibadah online ini Tuhan. Dan siapapun menyaksikan, mengikuti Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu, bahkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, mereka terjamah, mereka diurapi, mereka dipulihkan, mereka terberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu itu terus tumbuh, hidup dalam setiap kehidupan kami, yang menerimanya, yang mendengarnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, yang Kuutus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya, berkati keluarganya, berkati aspek kehidupannya berlimpah-limpah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kembali sidang kami Tuhan, Paniko Noto Raharjo beserta 4 wakilnya masing-masing Tuhan, juga Pak Beni Gunawan Rayon 1 Tuhan, Kau berkati, tutup bungkus hamba-hamba-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kembali kami Pak Sunardi Bahri GBI Pondok Aren Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Pak Sunardi, Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya, penggembalaannya di GBI Pondok Aren Tuhan, untuk mempersiapkan umat yang layak untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan untuk GBI Pondok Aren Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kembali yang ada Tuhan, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa Tuhan Yesus generasi Yeremia Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan, Kau urapi generasi Yeremia Tuhan, Kau bangkitkan roh mereka Tuhan, agar roh mereka Tuhan menyala-nyala, roh mereka berapi-api Tuhan, mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa. Kau pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan, Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBI Pondok Aren Tuhan, dari mulai sekolah minggu, GC, IU dewasa muda sampai orang tua Tuhan, Kau berkati Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau berikan kelegaan, yang kekurangan Kau cukupkan berlimpah-limpah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, persembahan untuk umat-Mu yang sudah menabur Tuhan, Kau sendiri yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, belah damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Belah bumi Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut Tuhan. Itu terjadi atas bumi Indonesia Tuhan. Indonesia Engkau lawat Tuhan, Indonesia Engkau ampuni Tuhan, Indonesia Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan dari COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin Indonesia Tuhan, dan mulai Presiden kami Pak Joko Widodo beserta Wakil Pak Amin Mahruf Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, dalam pengurapan dari Allah turun para pemimpin Indonesia Tuhan, dari rumah pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah-daerah sampai di RT RW Tuhan. Kau berkati, roh takut akan Kau boleh ada Tuhan untuk para pemimpin Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk aparat keamanan Indonesia Tuhan, dan mulai TNI, Polri,
kepolisian, bahkan sampai Pangdam Jaya dan semua aparat Indonesia Tuhan, amanan Indonesia Tuhan, mau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa pilihan-Mu Israel, Yerusalem diberkati, shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab kita percaya ada kuasa di dalam perkataan anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian,
Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, tak tersembunyi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong
Shalom semua, jemaat Tuhan GBI Pondok Aren, di rumah-rumah, di kamar-kamar, ataupun di mana saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah. Nah, saat ini saya akan membagikan sesuatu. Sebelum saya akan membagikan, kita akan berdoa sebentar. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami sangat merasakan, kami mengucap syukur selalu atas kehadiran-Mu setiap kali ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu, berkati kami dengan hati seorang murid sehingga kami bisa mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, sebelum saya membagikan sesuatu, saya akan membagikan sebuah cerita dulu supaya kita mengerti maksud dari apa yang nanti akan saya bagikan. Hidup seorang ratu yang suka sekali dengan bunga mawar. Nah, ratu itu menanam bunga di taman. Bunga itu disiram, dirawat, diberi pencahayaan yang baik, sehingga tumbuh menjadi bunga mawar yang cantik sekali. Nah, suatu pagi, ratu itu datang kembali ke taman itu, tapi menemukan bunga mawarnya rusak, diinjak orang. Sedih banget. Nggak putus asa, tapi ratu itu dia menanam kembali. Berkali-kali ditanam, rusak terus. Raja melihat itu, karena cintanya kepada ratu, dia meminta orang untuk menjaga taman itu, supaya orang-orang yang ingin melihat, bisa melihat dari luar taman itu, tanpa harus merusak taman itu, atau bunga mawar itu. Akhirnya hari berganti hari, ada penjaga yang menjaga taman itu. Dan semua orang menikmati indahnya bunga mawar. Penjaga berganti shift. Hari berganti hari, ratu meninggal. Kemudian raja juga meninggal. Tapi ada satu kegiatan yang tetap berlangsung, yaitu penjagaan taman oleh penjaga. Ganti hari, ganti shift, ganti hari, ganti shift, berjalan seperti itu, berhari-hari, bertahun-tahun. Dan sampai suatu saat, ada orang datang menanyakan kepada penjaga itu, Bapak menjaga apa di taman ini? Apa yang dijaga di taman ini? Dan penjaga itu menjawab, ya saya nggak tahu. Saya ada tugas untuk menjaga taman, ya saya jaga. Tapi apa yang saya jaga, saya nggak tahu. Itu tugas saya lakukan. Nah, apakah penjaga itu melakukan tugasnya karena dia tahu alasannya, atau dia melakukannya karena tugas saja, rutinitas saja? Nah, itu yang akan kita ketahui dalam cerita tentang 10 kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya? Nantikan ceritanya seperti ini. Sebetulnya sering banget ya kita melakukan seperti penjaga yang tadi. Kita melakukan segala sesuatu, entah tugas gereja, atau kita melakukan ibadah online, atau bahkan pada saat perjamuan kudus, kita hanya melakukan rutinitas saja. Tapi tanpa tahu sebabnya apa, kenapa kita melakukan itu. Itu yang kita terkadang lupa. Awal mula kenapa kita melakukannya, dan untuk siapa kita melakukannya. Yuk kita baca aja langsung kisahnya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan ya. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi
semuanya sudah menjadi Tairat. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, menarik ya kejadian ini. Kejadian yang ada hanya ada di Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter, jadi dia tahu, dia lebih sering mencatat kejadian-kejadian yang lebih detail dan lebih kepada kesembuhan-kesembuhan dia catat. Itu Lukas. Nah, kejadian ini juga terjadi mendekati Paskah, yaitu mendekati hari Tuhan Yesus mau disalibkan, atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, dia menuju ke Yerusalem. Dan ketika menuju ke Yerusalem, sebetulnya ada jalan yang utama, tapi Tuhan Yesus nggak melalui jalan utama. Dia melalui desa-desa di tepi-tepi jalan utama itu. Artinya desa-desa itu yang dia datangin. Dan menurut hukum Taurat yang berlaku saat itu, seorang kusta itu wajib teriak najis. Najis. Terus rambutnya digerai gini, kemudian nggak dipotong-potong, kemudian dia pakai pakaian yang compang-camping dan tinggal di tempat terasing dari orang lain. Jadi tinggalnya di luar kota dan tempat yang dikucilkan memang. Karena memang orang kusta itu dianggap orang yang berdosa dan terkutuk. Bisa membayangkan kan orang yang dicap seperti itu oleh masyarakat, bahkan oleh Tuhan juga saat itu ya. Jadi itu hukum Musa seperti itu. Nah, saat itu karena mereka nggak bisa mendekati Tuhan Yesus, karena dia harus jaga jarak nih. Dia juga harus lihat angin. Kalau dia anginnya ke arah sana, dia nggak boleh berdiri di sini. Karena angin itu bisa membawa kustanya menjadi orang yang kena itu jadi nggak tahir. Jadi dia harus melihat arah angin juga dan berdiri jauh-jauh kalau dia nggak mau dilempari batu sampai mati gitu. Dan ini dia manggil-manggil Tuhan Yesus. Bisa kebayang dia manggil Tuhan Yesus dari jarak jauh. 10 orang ini manggil-manggil. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia berteriak seperti itu. Saya membayangkan dia teriaknya bukan hanya teriak kecil ya, tapi teriaknya kenceng gitu. Kenceng banget dia. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sampai dia harus, mungkin dia harus bertelungkup, dia harus menyembah-nyembah, terus dia harus meminta sama Tuhan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena dia tahu, dia dengar cerita bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Yesus, Guru, kasihanlah kami. Dia meminta, dia berdoa sama Tuhan. Yesus, Guru, kasihanlah kami. Nah, yang menarik, jawaban Yesus. Jawaban Yesus ini nggak disangka-sangka ya. Keluar dari mulut Yesus. Lalu ia memandang mereka, ayat yang ke-14a. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dirimu kepada imam-imam. Nah, ada yang aneh. Ada yang aneh nggak? Ketika orang datang kepada kita, kita bilang pergilah. Ketika orang datang minta bantuan kita bilang pergilah. Pergi ke imam-imam. Perlihatkan dirimu ke imam-imam. Ada yang aneh nggak? Mereka nggak sembuh saat itu. Kenapa Tuhan nggak nyembuhin dia? Kenapa Tuhan nggak menyembuhkan saat itu? Tapi dia malah bilang pergilah. Seolah-olah ditolak gitu. Bayangkan, bisa saja orang kusta itu menganggap Yesus menolak mereka. Tidak mau menyembuhkan mereka dan meminta mereka pergi ke tempat lain untuk mencari pertolongan. Dalam hal ini imam-imam gitu. Karena kondisi saat itu mereka itu belum disembuhkan, masih kustanya di mana-mana. Mereka nggak lihat, ini belum sembuh. Tuhan cuman bermodalkan Tuhan Yesus bilang pergilah, dia taat. Nah, di antara 10 orang itu ada satu orang yang disebut adalah orang Samaria. Orang Samaria itu ada orang campuran, Yahudi campuran. Jadi bagi Yahudi murni itu orang Samaria ini adalah orang yang najis atau orang yang dianggap rendahan. Jadi artinya 10 orang ini dia disuruh pergi.
disuruh pergi sama Tuhan karena merasa ditolak. Ada yang mungkin merasa ditolak. Ini bayangan saya ya, bayangan saya ketika membaca ayat ini. Mereka pergi. Walaupun mereka seolah-olah ditolak, tapi bagusnya mereka tetap pergi. Mereka tetap taat. Mereka melakukan apa yang diminta. Coba kita ayat 8:14b kita baca. Dan sementara mereka di tengah jalan, ketika mereka jalan, di tengah jalan tiba-tiba badan mereka menjadi tahir. Ini perjalanan ya agak jauh, kemudian di tengah jalan tiba-tiba badan mereka tiba-tiba, loh kok tahir? Kok sembuh gitu? Sembuh nih, yeay! Nah, sekalipun seolah-olah ditolak oleh Tuhan Yesus dan tidak disembuhkan saat itu, mereka tetap taat kan? Dan sekalipun jalannya susah, bayangin. Mereka tuh kan masih sakit kuta saat Tuhan Yesus nyuruh. Mereka ditolak sama Tuhan, seolah-olah ya, ini seolah-olah. Mereka ditolak, terus disuruh pergi. Terus mereka harus ke tempat sinagoge yang tempat imam berada. Saat mereka harus ke tempat imam, bayangin dalam perjalanan mereka akan membayangkan gini kan, kita harus jalan dan di tengah setiap perjalanan kita harus menutupi muka dan bilang najis, 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 karena mereka belum sembuh. Tapi mereka lakukan itu juga. Di ayat 14b tadi kita baca, sementara mereka di tengah jalan menuju ke imam-imam, mereka tetap taat dan walaupun mereka tutupi mukanya dan bilang najis, najis, najis sambil menjauhi orang, tapi mereka tetap taat. Dan di perjalanan akhirnya mereka disembuhkan. Nah, menarik kan? Menarik melihat ketaatan mereka. Sering nggak sih kita tuh seperti orang kusta itu? Ya, ada yang tahu nggak? Bahkan sikap kita tuh terkadang lebih buruk juga dari orang kusta itu. Saat kita susah, sakit, atau misalkan jatuh gitu, kita datangnya kemana? Ya, ke Tuhan ya biasanya. Ke Tuhan, ke gereja, atau ke gembala mungkin. Jangan sampai seperti Ahaz ya, Raja Ahaz. Tahu kan ceritanya? Raja Ahaz itu dia udah punya Tuhan yang luar biasa, yang nolong dia. Dia udah punya Tuhan yang menolong peperangan, dia bisa menang dalam banyak peperangan. Tapi ketika menang, dia menjarah Allah-Allah lainnya. Dia menjarah Allah lain dan menjadikan Allah-Allah lain itu menjadi Allahnya. Dia berkata, satu Allah aja seperti ini, luar biasa kita kuatnya. Bagaimana kalau kita punya 10 Allah? Dia nggak tahu maknanya bahwa Allah yang menyertainya itu Allah yang hidup, bukan seperti Allah-Allah bangsa lain yang tidak hidup. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Masih bagus kita datang ke gereja, kita datang ke KKR kesembuhan, nggak datang ke Gunung Kawi atau nggak datang ke mana dukun atau ke alternatif lain ya. Tapi, nah ini kita bahas. Tapi ketika kita datang ke gereja, KKR kesembuhan tidak disembuhkan, kita pulang dengan tangan hampa, apa respon kita? Nah, kita bisa lebih buruk loh dari 10 orang kusta itu, merasa tertekan, kok gini ya, kok Tuhan nggak nyembuhin saat itu ya, Tuhan kayaknya menolak saya, sudahlah aku memang layak untuk ditolak, terus merasa intimidasi iblis masuk dan akhirnya dia tertekan dan akhirnya nggak mau lagi sama Tuhan dan nggak mau ke gereja lagi, itu bisa aja. Atau sebaliknya, kalau kita ditolong Tuhan, misalkan sakit kita disembuhkan atau kita dalam kesusahan terus ditolong jadi orang sukses, bahkan kita melupakan Tuhan gitu. Sama seperti 9 orang buta itu, 9 kusta itu melakukan Tuhan setelah ditolong. Yang mana? Jangan sampai saya berdoa supaya kita semua bisa belajar dari satu orang kusta yang orang Samaria tadi. Atau gini deh, gini. Kalau kita sakit, atau anak kita aja deh, anak kita sakit, misalkan panas tingginya sampai 42 derajat. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Cari pertolongan pertama, nyari obatan, langsung buka. Oke. Terus telepon rumah sakit, kemana yang bisa nerima UGD yang kosong, oke. Atau telepon dokter yang kita kenal, telepon dokter segala macam, oke.
Tapi berapa orang dari kita yang ketika anak kita sakit, kita datang terlebih dahulu berdoa sama Tuhan? Berapa banyak yang kita berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Dia nggak lihat cari kontak darurat, tapi dia cari Tuhan dulu. Dia nggak cari alamat rumah sakit di mana terus nyiapin mobil, tapi dia berdoa dulu. Dia diam dulu, dia berdoa, Tuhan sembuhkan anakku. Dia jadikan yang Tuhan nomor satu. Jarang ya, fokus kita tuh biasanya ke anak, terus kita mau bawa cepet-cepet aja. Ya itu. Nah, kembali lagi ke perjalanan 10 orang kusta tadi. Ini di perjalanan ini sebetulnya banyak yang terjadi ya. Kalau diceritain panjang banget nih. Di perjalanan ini nggak singkat nih. Dalam 10 orang buta yang dia harus mencari jalan yang bukan jalan utama. Karena kalau jalan utama, kalau dia masih sakit pasti bisa dilempari batu kalau misalkan dia ketahuan nggak menjaga jarak gitu ya. Nah, dalam perjalanan terkadang tuh kalau kita lihat yang 9 orang buta tadi, kenapa kok nggak balik sama Tuhan? Jadi orang kusta ini mulai berpikir dalam perjalanan, kesembuhan ini bisa jadi bukan karena Tuhan. Toh tadi pas ketemu nggak disembuhin. Bisa jadi kan? Orang buta tadi berpikir, orang kusta tadi yang 9 orang berpikir, ini bukan yang nyembuhin, bukan Tuhan deh. Ini kayaknya sebelum ke Tuhan kan kita ke mana? Kita mencari alternatif yang lain. Ini Tuhan nih yang keberapa yang kita udah temui. Jangan-jangan bukan Tuhan yang nyembuhin. Jadi dia dalam perjalanan tuh 9 orang tadi bisa jadi berpikir begitu. Makanya dia mulai berpikir, ini karena imam ini yang nyembuhin. Bisa jadi bukan Tuhan yang nyembuhin. Ini karena obat yang nyembuhin kita nih, bukan Tuhan yang nyembuhin. Anak saya bisa sembuh, puji Tuhan, karena kita langsung saya bawa ke dokter loh. Ini obat ini yang COVID saya sembuh karena Liung Hua loh, bukan Tuhan loh, ini Liung Hua. Terus kita cerita kemana-mana, kita cerita di Instagram, kita cerita ke teman-teman sama ke jemaat, malah obat Liung Hua lo bagus loh gitu. Untuk COVID bagus, minum ini gitu. Tapi nggak disertai Tuhannya. Hanya kita bilang ini loh obatnya yang bagus. Atau rumah sakit sana yang bagus. Dokternya bagus. Tapi kita nggak sertain Tuhannya. Berapa banyak kita melakukan itu? Berapa banyak kita promosi malah produknya, bukan Tuhannya. Jangan sampai kita seperti orang kusta yang 9 itu. Dia berpikir bukan Tuhan yang nyembuhin. Dia berpikir karena sebelum ketemu Tuhan, dia udah cari alternatif. Saya yakin dia udah cari alternatif yang lain banyak. Dan akhirnya di tengah jalan, toh ketemu Tuhan nggak disembuhin. Di tengah jalan baru disembuhin. Bisa jadi dia berpikir, nah ini obat yang ku minum waktu itu tuh nyembuhin dia gitu. Tapi puji Tuhan, ada satu orang kusta yang disembuhkan dan dia tahu ini dari Tuhan nih. Ini nggak lain dari Tuhan. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin dia kalau nggak Tuhan gitu. Dia nggak lihat produk apa yang dia pakai. Dia nggak lihat sebelum ke Tuhan dia kemana. Tapi dia tahu ini Tuhan yang nyembuhin. Akhirnya dia balik ke Tuhan. Nah ini, akhirnya dia balik ke Tuhan. Terus dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ini kita baca aja ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bayangin, yes Tuhan, aku udah sembuh. Yes Tuhan, mulialah namamu, aku sudah sembuh. Sambil dengan suara nyaringnya. Dengan suara nyaring ini kita harus note di sini. Kalau kita udah disembuhkan, ya puji Tuhan, aku sembuh ya. Kecil-kecil, puji Tuhan, aku sembuh ya gitu. Ini memang sih kita kita bawa Tuhan di situ, tapi dengan suara nyaring atau enggak kita. Nah ini kita harus belajar dari satu orang Samaria yang kusta yang disembuhkan ini. Dengan suara nyaring dia bilang, yes Tuhan aku udah sembuh, aku muliakan Allah gitu. Terus datang kepada Tuhan. Komplit kan. Nah kita baca aja ke ayat 16. Lalu ketika dia
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi ketika dia tahu dia tersungkur, bahkan dia tersungkur ya, bukan hanya dengan suara nyaring lagi, tapi dia tersungkur. Dan Tuhan, mungkin dia bilang, Tuhan aku nggak layak, Tuhan dia tersungkur, Tuhan aku nggak layak, aku harusnya dihukum, aku orang Samaria lagi kan, aku orang berdosa. Terus dia mungkin minta maaf sama Tuhan, terus dia minta ampun, Tuhan kaulah Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tersungkur. Ingat, kata tersungkur itu harus kita note juga. Ketika orang kusta itu balik kepada Tuhan, dia tersungkur. Minta ampun sama Tuhan, dan dia tahu ini adalah Tuhan. Nah, yang menarik, jawaban Tuhan. Biasa, Tuhan kan kalau ini nggak ada di Alkitab, tapi terus dia lihat orang kusta tadi, terus dia bilang, bukankah, ayat ke-17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, Tuhan Yesus ini nanya ke murid-muridnya, bukan ke orang kusta yang tersungkur tadi. Tuhan Yesus bertanya, loh bukannya 10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus bertanya gitu sama murid-muridnya. Itu pertanyaan retorika menurut saya. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab gitu. Ini tujuan Tuhan Yesus untuk bertanya seperti itu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tahu bahwa banyak orang itu hanya mencari berkat. Bahwa banyak orang, 9 dari 10, artinya 90 orang, sebagian besar kita itu fokusnya ke diri sendiri. Mencari berkat untuk dirinya sendiri. Ke gereja untuk apa? Mencari berkat itu siapa? Untuk diriku sendiri. Ke ibadah online untuk apa? Untuk mencari berkat supaya diberkati. Terus kemana? Ke KKR mencari kesembuhan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Semua 9 dari 10 orang itu mencari untuk dirinya sendiri. Hanya 1 per 10 yang datang untuk mencari Tuhan. Dia datang dan kembali ke Tuhan. Dan dia tahu fokusnya tetap ke Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita menjadi yang mayoritas atau kita yang menjadi yang 1 per 10 tadi, 10%. Hanya 10% yang tahu bahwa dia datang ke Tuhan bukan untuk mencari berkat saja, tapi dia mencari. Dia mau melihat Tuhan, dia mau mengalami Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Nah, kita jangan sampai seperti yang 9 per 10 tadi ya. Fokus kita haruslah kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi fokusnya jangan ke berkat, fokusnya jangan ke kekayaan. Itu sama aja ya kalau orang nggak kenal Tuhan atau orang dunia juga nyari yang sama kan. Mereka disembuhkan, mereka senang, mereka cari kekayaan, mereka diberkati, mereka senang. Tapi bedanya mereka nggak cari Tuhan. Nah itu, kita harus jadi yang 10% tadi. Bukan hanya kekayaan yang kita cari, tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, kita baca lagi. Setelah Tuhan Yesus membuat murid-muridnya berpikir, baru kita lanjutkan di ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah ini kita garis bawahi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa banget nih. Luar biasa. Orang kusta yang Samaria tadi, dia bukan hanya mendapat kesembuhan, dia bukan hanya ketahiran, tapi dia mendapat keselamatan. Harusnya fokus kita tuh ke situ. Harusnya fokus kita tuh seperti Tuhan yang ngajarin. Fokus kita itu bukan hanya kesembuhan.
fokus kita untuk jemaat-jemaat Tuhan itu bukan hanya kesembuhan, tapi fokus kita bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka diselamatkan. Bukan hanya mereka sembuh, diberkati, itu penting juga, tapi fokus kita lebih lagi Tuhan ajarkan untuk lebih ke iman. Iman yang menyelamatkan mereka. Mereka diselamatkan, itu lebih dari mereka disembuhkan. Jadi belajar dari 10 orang kusta tadi yang disembuhkan, hanya 1 yang disembuhkan dan diselamatkan. Iman. Dia bilang dari 10 itu hanya 1 yang beriman. Hanya 1 yang diselamatkan. Coba kita renungkan sesaat. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita ikut ibadah online. Kita harus tahu alasannya kenapa, dan kita harus tahu untuk apa dan untuk siapa kita melakukannya. Atau gini deh, saya mau kita semua berpikir. Sering banget kita dengar kan, doakan nanti sering banget kita nanti doakan ya, kita imani nanti Tuhan sembuhkan. Itu nggak salah, itu benar. Tapi kalau fokusnya hanya ke kesembuhan, berkat, kekayaan, sepertinya kurang tepat. Kenapa nggak? Bisa aja kan seperti kalau ke Gunung Kawi juga nyarinya itu yang sama. Tapi bedanya mereka ke gereja, yaitu mereka harus diselamatkan. Bukan hanya menerima kesembuhan dan berkat-berkat, tapi mereka harus diselamatkan. Kan receh banget ya kalau Tuhan datang, supaya Tuhan datang turun ke dunia orang mati di kayu salib, mati di kayu salib, supaya kita mendapat kesehatan, kesembuhan, kekayaan. Kalau hanya itu, ya menurut saya sih terlalu kurang, ya receh banget gitu. Tuhan mati di kayu salib dan turun ke dunia orang mati dan dibangkitkan dan naik ke surga. Itu bukan hanya kita disembuhkan atau diberkati aja, tapi Dia mau supaya kita punya lebih dari itu, yaitu keselamatan. Apa gunanya orang memperoleh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Ayo, mulai kita ubah fokus kita. Bukan hanya kepada berkat-berkat saja, tapi lebih ke pribadinya, ke hubungan sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan udah mengajarkan doa Bapa kami, doa Bapa kami jangan dilihat dari cukupkanlah makanan kami yang secukupnya, tapi lihat dari Bapa kami yang di surga yang awalnya. Bapa kami yang di surga artinya kita berdoa kepada Bapa, itu bermaksud kepada hubungan. Jadi hubungan itu lebih difokuskan daripada berkat-berkat yang diminta. Jadi hubungan sama Tuhan itu yang harus kita lebih fokuskan. Jadi kita harus lebih fokus ke hubungan sama Tuhan, fokus ke pemberi kesembuhan itu, dan fokus bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang bisa mengatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Satu-satunya Allah yang bisa menjanjikan keselamatan. Satu-satunya Allah yang bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi juga berkata, dosamu telah diampuni. Itu saja, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami fokus kepada pencarian berkat-berkat saja, tanpa melihat pribadimu. Ampuni kami kalau kami selama ini berfokus kepada diri kami, ego kami. Kami berfokus kepada berkat-berkat untuk kami, tapi kami nggak lihat siapa pemberi berkatnya. Ubah fokus hati kami Tuhan, ubah kami Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami supaya kami bisa lebih fokus kepadamu, bisa lebih fokus ke pemberi berkat, dan mengucap syukur senantiasa. Karena berkat-berkat yang kau berikan itu lebih
lebih dari yang kita minta, lebih dari yang aku minta. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku.